Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thoibah Nur Hawa. Pada kali ini kita kembali di podcast Saatnya Bisa Tahu Kenapa Enggak, Bincang Santai Teman Undaris. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa pada bulan Ramadan, yaitu Bapak Dr. Haji Imam Anas Hadi MSI. Kebetulan beliau dekan dari Fakultas Agama Islam. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu Hawa. Mbak Hawa. Iya, Mbak aja. Mbak aja ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, sehat. Luar biasa. Karena luar biasa istimewa. Iya. Istimewa. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Iya. Iya. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbincang dengan tema surga merindukan 4 golongan. Nah, ini tema yang sangat istimewa yang dibawakan oleh Bapak Imam Anas yang sangat spesial pada bulan Ramadan ya, Pak. Ya, okay. Jadi bisa digambarkan, Pak, 4 golongan itu 4 golongan apa aja sih, Pak? Oh, ya. Jadi begini, bahwa surganya Allah itu merindukan 4 golongan. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quranul Karim, memahami, kemudian mengetahui tafsirnya lebih-lebih, dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di bulan Ramadan, bulan yang suci ini. Ya, itu yang pertama. Jadi ya, kita sebagai hambanya Allah yang beriman, tentunya bulan Ramadan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, itu teman-teman yang pertama yaitu membaca Al-Quran ya, Pak. Al-Quran. Apalagi kalau di bulan Ramadan itu pahalanya bisa berkali-kali lipat. Iya, betul. Tapi saya ada pertanyaan nih, Pak. Gimana kalau kita udah baca Al-Quran, tapi kita masih suka menggosip, masih suka menggunjing, itu apakah kita masih dirindukan oleh Allah, Pak? Ya, beda. Oh, beda. Ya, tentunya yang dirindukan oleh surganya Allah secara syariat, secara totalitas, itu benar-benar mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Jadi ketika puasa malah membicarakan aib saudaranya ataupun orang lain, berdua-duaan, 4 mata, yang satunya membicarakan temannya, yang satunya yang diajak bicara, oh iya benar seperti ini, malah justru menambah keburukan-keburukan yang dibicarakan. Nah, ini termasuk puasanya orang awam. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali itu bahwa tingkatan puasa itu ada 3. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Hawa ini masuk kategori puasanya orang awam. Ya, jadi dia menahan lapar, dahaga, dan ya itu dilaksanakan dari terbitnya fajar sampai maghrib, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu puasanya orang yang khusus atau khos. Itu termasuk yang di situ adalah orang-orang yang sholih. Jadi selain dia menahan lapar dahaga, juga menahan hawa nafsu, juga dia tidak membicarakan aib saudaranya ataupun orang lain. Apalagi ini Mbak, yang tingkatan yang paling bagus itu huwasul khos. Jadi ini tingkatan yang tertinggi. Ya, dia selain menahan nafsunya, menahan makan minum, juga tidak membicarakan aib orang lain, dia juga bisa menata hati. Ya, dia lebih condong ke ukhrawiyah daripada duniawiyah. Ya, mungkin itu
kaitannya dengan tingkatan puasa ya. Iya. Itu yang pertama talil Quran. Tadi kan Bapak sendiri juga sudah menyampaikan kalau membaca Al-Quran itu harus diniatkan, harus dari hati. Jadi kalau mau kita dirindukan termasuk 4 golongan, ya kita jangan hanya membaca Al-Quran ya Pak ya. Jadi akhlak kita juga harus selaras dengan Al-Quran. Ya, Iman cocok. kita juga harus dikuatkan, jangan tergoda dengan duniawi gitu nggih Pak. Oke. Ya, sekarang lanjut poin kedua, golongan kedua itu. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh jannahnya Allah adalah hafizil lisan. Bisa menjaga lisannya, bisa mengendalikan. Jadi orang yang bijak itu orang yang ketika dia berbicara itu direnungkan, difikirkan efek positif, efek negatifnya. Sehingga apa yang diajak bicara itu benar-benar menerima ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita akan senantiasa berkawan untuk selamanya. Jadi ketika kita sama teman bicaranya tidak baik, kadang-kadang keluar kata-kata yang jorok ya, yang jorok kasar, ya, Pak. Ya, apalagi di bulan puasa itu Masya Allah ya, harus dihindari dengan sebaik-baiknya. Jadi yang kedua ini benar-benar ya kita disuruh oleh Rasulullah untuk menjaga lisannya, jangan keceplos bahasa Jawanya itu ya. Keceplos gitu. Salamatul insan li hifdzi lisan ya. Jadi selamatnya ya manusia itu diantaranya adalah bisa menjaga lisannya. Baik, jadi tadi poin pertama dan poin kedua itu sangat berkaitan ya teman-teman. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa membaca Al-Quran juga harus bisa membaca lisan, menjaga lisan. Baik, untuk golongan pertama dan golongan kedua ini sudah disampaikan. Kita lanjut nih ke golongan ketiga. Nah, golongan ketiga ini apa Pak? Golongan yang ketiga ini memberi makan ya kepada orang yang lapar. Ya, memberi makan kepada orang yang lapar atau dalam istilahnya muta'imit ta'am ya, memberi makan. Artinya lebih-lebih di bulan Ramadan ya, ada namanya takjil. Takjil itu. Ya, jadi orang yang beriman malah justru ketika diberikan kelebihan rezeki itu sebagiannya ya berbagi, berbagi takjil. Nah, itu untuk berbuka puasa. Ini sangat bermanfaat ya, karena ini perintah dari Rasulullah. Ketika kita diberikan kelonggaran rezeki, alangkah indahnya ya, senantiasa kita akan bersedekah ya, bersedekah dan sedekah itu akan terhindar dari bala dari bala. Jadi as-shadaqatu tadfa'ul bala. Nah, ini jadi ini berbagi ini sangat-sangat kebersamaan sangat-sangat diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke, jadi wah ini sangat daging banget ya Pak materinya. Iya, bobot banget, bobot banget karena dirindukan surganya Allah. Iya, sebenarnya nih banyak banget ya Pak golongan-golongannya. Iya banyak, itu kan diantaranya ya. Diantaranya ada 4. Kalau kita bahas satu persatu nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Iya, jadi kita banyak waktu. Jadi kali ini kita bahas 4 dulu, mungkin pada podcast nanti. Oh ya, yang satu belum. Oh iya, yang satu. Oh iya, yang satu. Terakhir ya Pak. Iya. Poin keempat. Nah ini silakan Pak. Ya, jadi yang keempat ini wasoimin fi syahri Ramadan ya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ini alhamdulillah kita kan dipertemukan alhamdulillah oleh Allah menemui hari yang istimewa, bulan yang istimewa yaitu bulan Ramadan. Ramadan itu kan ada hurufnya ro itu ya, itu artinya adalah ridho Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ramadan. Kemudian di situ ada huruf mim, ya, Ramadan. Jadi mimnya itu mahabbah, cinta kepada Allah. Ini perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas hak dan ini perintah wajib bagi orang yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ro, mim, kemudian dhot. Dhot itu artinya dhom. Dhamnun itu artinya jaminan ataupun anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu mendapatkan ya jaminan oleh Allah ya berupa anugerah dipertemukan di bulan yang suci. Maka harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau ini sudah terlalui semua, maka kita akan mendapatkan nun ya itu nurullah, cahaya Allah. Jadi kita akan disinari oleh Allah, cahaya Allah. Kalau sudah Allah berkehendak di dalam hati kita, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita karena kedekatan kita kepada Allah Sang Maha Kuasa ya. Jadi yang mengganggu kita itu akan ya disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah jabatan dan lain sebagainya, itu kan bagi Allah kecil, itu kan masalah keduniaan ya. Jadi kalau orang-orang secara totalitas orang itu bertakwa, la'allakum tattaqun ya, itu insya Allah Allah akan senantiasa memberikan perlindungan. Seperti itu Mbak Awa. Oke, jadi ya. Masya Allah sekali ya Allah. Ini benar-benar menambah insight saya ini Pak. Soalnya saya juga jarang gitu mengetahui golongan yang masuk, yang dirindukan tuh apa aja gitu. Jadi ini nanti kita closing statementnya dari saya dulu, baru dari Bapak ya. Oke. Kalau dari saya ini ada 4 yang disampaikan oleh Bapak Imam tadi. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu tidak hanya untuk membaca Al-Quran saja, namun juga harus diimbangi dengan perilaku-perilaku lainnya gitu Bapak. Yang kedua juga menjaga lisan, jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang jorok, yang sangat dibenci oleh Allah ya Pak, apalagi di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah memberi makan, apalagi di bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan untuk memberikan takjil kepada sesama kita. Dan yang terakhir adalah puasa di bulan Ramadan yang sudah ada dalilnya dan sudah dijamin oleh Allah. Kalau kita puasa di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan surga, tapi dengan catatan kita juga melakukan perintah Allah yang lainnya, tidak melanggar perintah-perintah Allah, gitu nggih Pak? Nah, selanjutnya closing statement dari Bapak ini, monggo silahkan. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kita pastinya menghendaki, menginginkan ya kenikmatan surga itulah. Jadi ketika kita akan mendapatkan kenikmatan surganya Allah, maka tentunya kita ya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi mungkin itu karena perintah Allah itu akan menjadikan orang itu menjadi orang yang baik ketika bisa melaksanakan dengan baik pula. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan bahwa. Oke, terima kasih Bapak telah hadir di podcast kali ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini juga kita akan mempromosikan kampus kita nih Pak. Oke. Itu jos ya. Iya, mantap jadi, ya. Kebetulan kita lagi ada pembukaan untuk mahasiswa baru nih Pak. Nah, itu bisa diakses di link di bawah ini teman-teman, di pmb.undaris.id. Nah,
teman-teman juga bisa akses sosial media kita yang lain seperti Instagram ataupun TikTok ataupun WhatsApp gitu. Kalau ada kendala bisa langsung datang di Undaris ya Pak ya. Kita Iya, sangat terbuka. iya. Kan Gitu. kita banyak tenaga IT yang profesional. Iya, Ya. keren-keren Jadi ya Pak. keren-keren ya, apalagi generasi Z ini ya. Generasi yang memang dituntut untuk melek dengan teknologi ya. Iya, sangat kreatif Iya, juga. jadi kita di kampus ini alhamdulillah banyak tenaga profesional yang bisa dihandalkan tentunya. Iya. Iya. Di sini juga tersedia beberapa program studi ya Pak ya, Iya. yang mungkin sangat diminati oleh orang-orang di Oke, luar. iya banyak ya, banyak Ada- diminati alhamdulillah. Ada agama Islam nih Bapak DK-nya langsung ini di Ya sini. alhamdulillah kita punya program S2. Oh, S2 Ya, juga ada. Wah. Magister PAI alhamdulillah. Juga banyak mahasiswa yang ke kita, alhamdulillah mereka puas dengan Iya. pelayanan yang kami sediakan. Iya. Ya, jadi setelah ujian tesis, ini ada beberapa yang kemarin alhamdulillah dan sudah meluluskan ya. Itu ada 2 mahasiswa yang berprestasi alhamdulillah. Jadi harapan kami semoga banyak ya yang berminat untuk melanjutkan ke Undaris, Iya. baik itu di Fakultas Agama Islam, Maupun di fakultas Magister lainnya. maupun Fakultas Hukum. Iya. Iya, Mbak Ava ini kan hukum. Iya, saya ya. dihukum teman-teman. Iya, ada yang di peternakan, Iya. ya, ada yang di ekonomi, ada di BGS, di PKN maupun kalau mau jadi kontraktor, pemborong, lah Di ini teknik, kita ada ya. Teknik yang luar biasa. Keren ya alhamdulillah. Pak. Keren, ya itu. Jadi Juga- teman-teman jangan ragu Iya. untuk daftar di Undaris. Kalau ada kendala, sekali lagi bisa datang langsung ke Undaris atau bisa akses link di bawah ini. Terima kasih. Baik Bapak, Ye. podcast kita sampai di sini dulu. Oke. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi nggih Bapak. Nggih, siap. Iya. Ya, terima kasih. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undaris Jaya. Yes. Salam hormat untuk semuanya.